kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Polda Sulawesi Tengah akan melakukan ekshumasi terhadap jenazah korban penganiayaan. KPU Palu masih menunggu sebagian logistik untuk pilkada serentak. Operasi keamanan di Sulawesi Tengah dengan Sandi Madagoraya kembali diperpanjang hingga akhir tahun 2024. Operasi pemeliharaan keamanan di Sulawesi Tengah dengan Sandi Madagoraya kembali diperpanjang. Operasi yang melibatkan 253 personil TNI dan Polri tersebut akan berlangsung hingga 31 Desember 2024. Perpanjangan operasi tersebut sesuai keputusan Kapolda Sulawesi Tengah tertanggal 30 September 2024 lalu. Masa operasi yang berlangsung 3 bulan ini akan difokuskan pada pemeliharaan keamanan melalui pendekatan preemptif dan preventif. Tujuannya mencegah potensi ancaman paham radikalisme dan intoleran di masa mendatang. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember ke depan, operasi Madagoraya kita lanjutkan ke tahap keempat. Masih tetap dengan mengedepankan kegiatan-kegiatan preemptif dan preventif untuk mencegah dan menangkal tersebarnya paham radikalisme, terorisme maupun intoleransi yang ada di wilayah operasi. Kami melibatkan 253 personil gabungan dari TNI maupun Polri untuk melaksanakan operasi di 4 wilayah operasi antara lain di wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Touna, Kabupaten Parigi Motong maupun Kabupaten Sigi. Komitmen kami dalam pelaksanaan operasi Madagoraya tahap 4 ini tetap akan melaksanakan secara maksimal kegiatan-kegiatan sesuai dengan target operasi yang intinya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah operasi. Apalagi saat ini tahapan pilkada sementara dilaksanakan di semua kabupaten. Keberadaan Satgas Gabungan ini banyak membantu memulihkan keamanan wilayah operasi yang meliputi 4 kabupaten, yakni Poso, Parigi Motong, Sigi, dan Tojo Una-Una. Kondisi keamanan di wilayah tersebut kini semakin kondusif. Operasi Madagoraya mulai diterapkan sejak 1 Januari 2021 lalu. Sebelumnya, operasi yang bertugas menangkap kelompok Mujahidin Indonesia Timur dan teroris di Poso dan Parigi Motong ini menggunakan sandi operasi Tinombala. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Kawasan hunian tetap penyintas bencana di Kota Palu sebagian besar dalam kondisi gersang. Hal itu yang mendorong pemerintah daerah bekerja sama pihak terkait untuk melakukan aksi penghijauan. Langkah itu juga merupakan bentuk dukungan terhadap program 1 juta pohon. Seperti yang dilakukan berbagai pihak di kawasan hunian tetap Talise, Kecamatan Mantikulore dengan menanam puluhan pohon pelindung dan produktif. Pohon yang ditanam antara lain jenis eboni dan ketapang. Kedua jenis pohon tersebut paling banyak dijumpai di wilayah Sulawesi Tengah. Program penanaman pohon tersebut tidak hanya berfungsi untuk menghijaukan kawasan hunian tetap Talise, tapi juga untuk memperbaiki kualitas udara, meningkatkan daya serap air tanah, serta menciptakan lingkungan yang sejuk dan asri. Aksi ini juga diharapkan bisa memberikan dampak positif untuk jangka panjang, termasuk dalam mengantisipasi perubahan iklim dan mengurangi risiko bencana alam. Penanaman pohon hari ini kami berharap ini juga akan terus dipantau terkait dengan dia tumbuh dengan baik dan tentunya kami berharap akan berkembang lagi dengan pohon-pohon yang lainnya, karena memang Kota Palu ini masih banyak pohon yang kita butuhkan untuk melakukan penghijauan di Kota Palu. Jadi apresiasi pemerintah Kota Palu terhadap kegiatan ini
Dan kami berharap memang pelaku-pelaku usaha ini juga mendukung program pemerintah dalam upaya mewujudkan Kota Palu menjadi kota hijau. Penghijauan ini juga sejalan dengan program Adipura yang dicanangkan pemerintah Kota Palu yang berharap kembali meraih penghargaan Adipura pada tahun ini. Kota Palu berhasil meraih Piala Adipura pada tahun 2023. Zalika Syalsabila melaporkan dari Palu. Seorang nelayan asal desa Mautong Timur, Kecamatan Mautong, Kabupaten Parigi Motong, dilaporkan hilang dan belum kembali dari melaut. Nelayan bernama Nini Tamani ini pergi melaut mencari ikan sejak Jumat kemarin. Mengenang 6 tahun korban bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi 28 September 2018 silam, pemerintah Kota Palu bersama puluhan masyarakat menggelar tabur bunga dan doa bersama di lokasi bekas bencana. 4 titik lokasi bekas bencana, pesisir Pantai Talise, Kelurahan Balaroa, Kelurahan Petobo, dan Pekuburan Umum Poboya. Kepolisian Resort Banggai menangkap 18 orang tersangka kasus narkoba jenis sabu-sabu. Penangkapan tersebut dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, yakni Juli hingga September 2024. Selain tersangka, polisi juga menyita sabu-sabu sebanyak 206 bungkus kecil seberat 211 gram lebih. Satuan Tugas Madagoraya berhasil menyita sejumlah senjata api rakitan, bom, serta ratusan amunisi aktif. Barang berbahaya ini merupakan hasil razia di sejumlah lokasi. Ada pula yang diserahkan secara sukarela oleh warga. Januari sampai Agustus. Kasus tuberkulosis alias TB paru di Kabupaten Donggala meningkat tajam dalam 2 tahun terakhir. Hingga pertengahan 2024, terdapat 366 kasus baru penderita tuberkulosis. Sedangkan pada tahun 2023 lalu, penderita tuberkulosis sebanyak 350 kasus. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita seputar Sulawesi Tengah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.